Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang besar. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang besar. Ketik di kolom komentar, aku masih punya Tuhan yang besar. Ayo teman-teman yang di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Ketik di kolom komentar, aku masih punya Tuhan yang besar. Tahukah saudara, ketika kita menyatakan diri bahwa Tuhan aku masih punya Engkau yang besar, dengan kata lain aku dapat berkata masalah tidaklah besar dalam hidup. Makanya Rasul Paulus berani berkata penderitaan ringan yang kuhadapi, yang kualami, yang kujalani, yang kulewati sekarang itu cuman biasa. Karena di belakang penderitaan ringan ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Sama-sama katakan, yes. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun badai hidup kita percaya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena itu janji Tuhan. Ya, apalagi baru-baru ini kita merayakan kebangkitan Kristus yang membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang bangkit. Berarti kematian bukanlah merupakan sesuatu yang bisa menghalangi anak-anak Tuhan untuk tetap berjumpa dengan Tuhan. Dengan kata lain, kalau Allah kita bangkit, maka Allah kita menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Kalau Allah kita bangkit, berarti Dia selalu menyertai kita. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat kita selesaikan, ya. Ingat, yang besar itu Tuhan kita, bukan masalah kita. Setiap pagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Setiap pagi deklarasikan. Tidak perlu mengingatkan Tuhan tentang janjinya. Kita yang perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita masih punya Tuhan. Rumah tanggamu, kesehatanmu, ekonomimu, masalah apapun dalam hidupmu, engkau masih punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Bilangan pasal 11, hari ini kita ada di pasal yang ke-11, di ayat terakhir dari ayat 31 sampai dengan ayat 35. Nanti kita belajar ada beberapa hal yang kita dapati dari setiap perenungan firman Tuhan ini, ya saudara ya. Bilangan pasal 11, ayat 31 sampai dengan ayat 35. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sama-sama belajar bagaimana bangsa Israel mengeluh karena mana terus yang mereka makan. Sehingga akhirnya mereka bilang sama Musa, Musa kami mau makan daging dong. Sama kayak di Mesir. Kami makan daging tidak membayar apa-apa. Akhirnya Tuhan dengar apa yang menjadi seru doa mereka. Iya kan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat itu maka Tuhan menghembuskan angin dan membawa burung-burung puyuh untuk memberi bangsa Israel makan daging. Sekalipun Musa bingung gitu kan. Berapa waktu lalu saya sudah bagikan juga. Musa bingung. Kenapa? Karena Tuhan bilang mereka akan makan daging selama sebulan penuh. Musa bingung-bingung, Tuhan daging dari mana? 600.000 orang berjalan bersama-sama denganku. Kau bilang akan makan daging sebulan penuh. Daging dari mana? Pertanyaan. Itu menurut Musa. Tapi bagi Tuhan apa yang tidak mungkin? Ketik di kolom komentar. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Ayo. Ketik di kolom komentar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi jangan kita membatasi cara karya Tuhan menyelamatkan kita. Iya kan? Jangan kita membatasi cara kerja. Dia Tuhan. Apapun yang kita manusia tidak bisa lakukan, Tuhan bisa kerjakan. Makanya Musa mulai membatasi, Tuhan daging dari mana kata Musa? Untuk kami memberi makan 600.000 orang, bukan cuma satu hari Tuhan, sebulan lamanya Engkau berkata mereka akan makan daging terus. Menurut Musa nggak tahu gimana caranya, tapi Tuhan punya 1001 cara untuk memelihara umatnya. Tuhan pakai angin-angin untuk meniupkan burung puyuh. Saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya ayat ini berkata, lalu bertiuplah angin
yang dari Tuhan asalnya dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut. Ya, kita lanjut. Ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ya, ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu wabah yang sangat besar. Ayat 34. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Hawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Hawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Saudara ini kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau bagikan dari perikop ini tentang sesuatu yang kita bisa ambil untuk kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saudara, di ayat yang ke-31, yang pertama, Tuhan dapat memakai apapun, Tuhan dapat memakai siapapun untuk memelihara hidup anak-anaknya. Jadi pembelajaran penting yang kita dapat di hari ini, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk memelihara kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, engkau di rumahmu masing-masing sama-sama taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dapat pelihara hidup saya dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Tuhan bisa pelihara hidup saudara. Amin. Elia ketika ada di tepi sungai Kerit pada masa-masa kelaparan, Tuhan pakai burung gagak untuk memberi mereka dia makan. Bayangkan, bukan manusia memberi makan hewan, ini hewan kasih makan manusia. Itu kan cara-cara yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita. Bagaimana di masa-masa kelaparan Elia bisa makan di tepi sungai Kerit, minum dari sungai Kerit, makannya dari mana? Burung gagak Tuhan perintah. Jadi poin yang pertama yang kita pelajari pagi hari ini, ingat Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk memelihara hidup saudara dan saya. Karena itu kita jangan takut, jangan khawatir. Kita ada di hari kedua di bulan April. Pesan saya hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan pelihara hidupmu di sepanjang bulan Maret kemarin, Tuhan yang sama, yang akan memeliharamu di sepanjang bulan April. Katakan amin. Haleluya. Jadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ketakutan. Tuhan bagaimana dengan hari esok? Hari esok itu bagian Tuhan, karena buat manusia hari esok itu tidak ada. Hari esok akan disebut hari ini juga ujung. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, bagian kita sebagai manusia, ingat, kalau sampai hidup saya dekat dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara. Ketik di kolom komentar, Tuhan yang pelihara hidup saya, bukan manusia. Tuhan bisa pakai manusia, tapi Tuhan bisa pakai apapun. Dalam case ini Tuhan pakai angin. Angin, saudara. Tuhan pakai angin untuk meniupkan burung-burung puyuh dari segala penjuru dunia untuk dikirimkan ke bangsa Israel supaya mereka makan daging. Karena Musa nggak nyampe pikirannya ke situ. Musa bilang, dari mana saya memberi makan 600.000 orang ini? Setiap hari selama sebulan. Nggak bisa, nggak tahu caranya bagaimana. Ya, tetapi itulah Tuhan. Kalau dia bisa terprediksi, dia bukan Tuhan. Dia tidak bisa terprediksi karena jalan Tuhan tidak pernah tersalah. Jadi yang pertama yang kita pelajari di perikop ini di ayat 31. Tuhan dapat memakai apapun, Tuhan dapat memakai siapapun untuk memelihara hidup saudara saya. Ya, jadi jangan pernah, tugas kita gini, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut untuk hari esok. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, kesusahan sehari cukuplah. Why? Kenapa? Karena besok Tuhan pelihara lagi. Nah, itu dahsyat.
Lusa Tuhan pelihara lagi. Yang penting tugasmu lakukan. Takutlah akan Tuhan. Karena kita katakan sesungguhnya tidak kekurangan suatu apapun yang baik orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mudah boleh merana kelaparan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Jaminannya jelas. Selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan yang pelihara hidupmu. Jadi dengan cara apapun, dengan siapapun Tuhan bisa memelihara hidup saudara dan jangan takut. Ya, jangan takut, jangan khawatir bagaimana dengan besok. Engkau orang-orang muda yang menyaksikan doa pagi hari ini, ingat, masa mudamu dipegang oleh Tuhan ketika engkau belajar untuk menyerahkan masa mudamu kepada Tuhan. Belajar untuk obey, belajar untuk taat. Memang ada harga yang harus dibayar. Tapi selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan jamin kok engkau akan berhasil dan beruntung. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Di ayat 33, saudara bisa perhatikan. Di ayat 33 firman Tuhan bilang begini. Selagi daging itu ada di mulut bangsa Israel, mereka lagi makan gitu. Sebelum dikunyah, Tuhan murka terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Saudara, apa yang kita pelajari dari ayat? Hati-hati ketika engkau menerima berkat Tuhan. Ya. Nikmati berkat-berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Jadi gini, berkat yang daripada Tuhan yang saudara dan saya terima, itu bisa membuat kita menaikkan hati kita dengan ucapan syukur. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa jaga hati, engkau akan melupakan sang pemberi berkat dan engkau akan terikat kepada berkat. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga fokusnya bukan lagi kepada sang pemberi berkat, tetapi fokus kita kepada berkat. Itu sebabnya kenapa Yesus mengajarkan, carilah sumbernya dulu. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi yang dicari adalah sumbernya terlebih dahulu. Dekat kepada pribadinya, bukan dampak dari pemberian dari pribadi. Oh, itu udah salah. Kenapa? Karena ketika kita dekat kepada sang pemberinya, dan ketika sang pemberi, yaitu Allah itu sendiri, sedang membentuk karakter kita, memproses hidup kita, tidak serta-merta apa yang kita minta langsung dikasih, kita nggak kecewa, bos. Iya kan? Kita nggak sakit hati, kita nggak kecewa, dan akhirnya kita cari Tuhan yang lain yang gampang kita perintah-perintah. No. Melainkan kita sadar, oh iya Tuhan, selama Tuhan ada bersama-sama dengan saya percaya hidup saya terpelihara. Yang terpenting adalah pribadinya, yang terpenting adalah Tuhan. Kalau Tuhan membentuk karakter kita, kalau Tuhan membentuk pribadi kita, dalam setiap proses demi proses kehidupan kita, kita tetap bersyukur, nggak keluh, nggak komplain. Kenapa? Karena kita kejar Tuhannya, bukan pemberiannya. Jadi yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati ketika engkau belajar untuk menerima berkat Tuhan, jangan terikat dengan berkatnya, tetapi ikatkan dirimu dengan pribadinya. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup saudara dan kecil buat Tuhan. Jangankan untuk memberkati, untuk mengubah, untuk menjadi berkat aja dia lagi bisa. Terlalu mudah. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita dibentuk, kita diproses agar hati kita tidak terikat kepada pemberiannya, kepada berkatnya, melainkan kepada sang pemberinya, kepada Allah. Amin. Sehingga ketika harus ada proses yang kita hadapi, harus ada pembentukan yang kita hadapi, kita belum dijawab Tuhan doa-doa kita, kita belum melihat jalan keluar yang Tuhan jadikan dalam hidup kita, kita nggak komplain sama Tuhan. Kita cuma bilang sama Tuhan, asal engkau berjalan bersama-sama denganku, itu cukup bagiku. Yang penting pribadinya. Jangan sampai kita mengikatkan diri kita dengan berkat-berkat Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi, minta berkat? Kalau yang kita kejar dalam pengiringan kita kepada Tuhan cuma berkat, 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 dan berkat. Mujizat, 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 dan mujizat. Itu bonus. Nggak usah dikejar. Itu akan mengejar hidupmu ketika engkau mencari pemberi. Jadi kekristenan mengajarkan bukan berkat yang kita kejar, tetapi pemberinya yang kita kejar, bukan pemberian.
Selama pemberinya engkau kejar, maka pemberiannya akan mengikutimu. Tapi sebaliknya ketika engkau terikat dengan pemberiannya, sejati engkau sedang mengecewakan sang pemberi. Dimanapun setiap kita berada pagi hari, ayo sama-sama sadar. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidup kita. Sekarang benahi dulu hati. Apakah kita benar-benar cari pemberi atau cari pemberian? Cuman beda di an, saudara. Pemberi dan pemberian. Cuman beda di an, tapi akan sangat mempengaruhi kehidupan setiap kita. Ya, jadi yang kedua sudah dikasih dalam Tuhan dari perikop ini kita belajar tentang bagaimana kita harus berhati-hati juga, ya, berjaga-jaga juga. Jangan sampai pemberian Tuhan itu akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan ketika diberkati oleh Tuhan jadi lupa sama Tuhan. Di mana Pak, Bu, kok hari Minggu tidak datang ke gereja? Aduh maaf Pak. Maaf Bapak Gembala, maaf Ibu Gembala, saya lagi terlalu sibuk ya. Lagi ketemu meeting dengan si A, meeting dengan si B, ketemu dengan si A, ketemu dengan si B. Sudah dikasih dalam Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Say thanks gitu loh. Tuhan terima kasih ya buat pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih ya buat mujizat yang Tuhan buat. Tuhan terima kasih. Caranya gimana? Ya datang bersyukur pada Tuhan. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya cari Tuhan, cari Tuhan. Nggak cukup 6 hari mencari uang. Iya kan? Hari Minggu, hari yang dikhususkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan sebagai tanda syukur kebangkitan Kristus. Kita berterima kasih sama Tuhan. Apa yang kita kejar? Nanti dampaknya akan ada dampak yang selanjutnya di poin ketiga. Ya, ini yang bahaya, saudara. Jadi ingat ya, yang pertama, perikopnya ini kita belajar yang pertama bahwa Tuhan dapat memakai apapun, Tuhan dapat memakai siapapun untuk memelihara hidup setiap anak-anak Tuhan. Kalian jangan takut, jangan khawatir, jangan menggandalkan manusia, andalkan Tuhan. Yang kedua dari perikop ini kita belajar di ayat 33. Hati-hati, jangan sampai dirimu terikat dengan pemberian Tuhan, tetapi ikatkan dirimu dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita terikat kepada berkat-berkatnya, tetapi kita terikatkan diri kita kepada pribadi sang pemberi berkat. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Cuman bukan hanya diberikan, ditambahkan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita dapati dari perikop ini di ayat ke-34? Perhatikan. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrotawa, karena di Kibrotawa di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Orang-orang yang serakah. Dampak di poin yang kedua, ketika kita mengikatkan diri kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada pemberiannya, maka engkau akan mulai menjadi pribadi yang haus bukan kepada Tuhan, tapi kepada berkat-berkatnya. Wah, ini ngeri. Ini ngeri. Ketika seseorang bukan lagi haus akan Tuhan, haus akan pribadi Allah, tetapi haus akan berkatnya, haus akan pemberiannya, maka dia akan tamak. Dia akan menjadi orang-orang yang rakus, menjadi orang-orang yang serakah. Nggak peduli lihat orang lain susah, nggak peduli lihat orang lain menderita. Yang penting saya cukup, saya terpuaskan, saya ada, saya bisa. Ngeri. Oh ini kan tapi berkat dari Tuhan, pendeta. Betul. Tapi ketika engkau lupa akan sekelilingmu dan kau terikat dan matamu dibutakan dengan keadaan, fokus hanya kepada berkat, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Kau lupa bahwa dalam berkatmu ada bagian orang-orang lain di sekelilingmu. Engkau sedang hidup dalam keserakahan, kejatuhan. Kenapa? Tamak. Ingat peristiwa Ananias dan Safira? Itu tanah mereka sudah. Yang salah adalah sikap hati mereka. Itu bagian mereka. Petrus bilang, bukankah ketika belum dijual tanah itu milikku? Setelah dijualnya juga hasilnya ada di tanganmu. Yang salah adalah ketika mereka berusaha takut akan diambil semuanya. Sehingga akhirnya mereka menipu, harganya enggak segini. Darah yang dikasih dalam Tuhan, sikap hatimu terhadap berkat menentukan apakah engkau bisa jadi orang dipercaya atau tidak.
oleh Tuhan. Sikap hati. Sikap hati. Hati-hati dengan sikap hati kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Terlalu mudah Tuhan memberkati kita. Namun jangan sampai engkau terikat kepada berkat Tuhan. Tetap ikatkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan bisa memberi, tapi Tuhan juga bisa mengambil. Tuhan memberi ketika engkau bisa dipercaya, tapi Tuhan akan mengambil apa yang dipercayakan ketika engkau menjadi orang-orang yang berubah ketika engkau diberkati. Kita yang bisa menilai apakah diri kita berubah ketika kita diberkati. Kita yang bisa menilai kita. Berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Ingat, semua ini pemberian Tuhan kok. Dengan mudahnya Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Kan itu pastikan hal ini. Jangan sampai ketika engkau diberkati, engkau terikat dengan berkat Tuhan. Karena orang yang terikat dengan berkat Tuhan bukan dengan Tuhannya. Dampak selanjutnya adalah menjadi orang yang rakus. Menjadi orang yang serak. Nah ini bahaya saudara ini kasih dalam Tuhan. Karena kecenderungan manusia, Alkitab sudah catat. Mata tidak akan pernah puas melihat, telinga tidak akan pernah puas mendengar. Dengan kata lain, dalam diri manusia ada satu ketidakpuasan. Yang mau, dan lagi tambah, dan lagi. Makanya Alkitab katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena ketika manusia merasa tidak cukup, merasa kurang, maka lahirlah ketiadaan rasa syukur. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita di hari kedua di bulan April. Saya berdoa, sehingga umat yang oleh Tuhan percayakan saya layani di hari ini, tetap terikat kepada Tuhan. Bukan kepada pemberian. Ingat, Tuhan yang pelihara kok. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun, dengan cara apapun. Namun juga di sisi lain kita mesti ingat, jangan sampai ikatkan dirimu kepada pemeliharaan, tapi ikatkan dirimu kepada pribadinya yang memelihara. Jangan ikatkan dirimu kepada berkat pemberiannya, tapi ikatkan dirimu kepada Allah, sang pemberi. Karena dampak ketika kita mulai terikat dengan pemberiannya, kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah puas. Jadi orang-orang yang serakah, jadi orang-orang yang rakus, yang kehilangan rasa syukur. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami Tuhan yang pelihara kok. Kami tidak takut hari esok kami bisa hadapi dengan berdiri tegak karena kami tahu Tuhan pelihara kami. Tuhan ada di setiap hari dalam hidup kami. Bagian kami adalah tetap terus dekat dengan Tuhan. Bagian kami tetap terus bergantung dengan Tuhan. Bagian kami tetap terus hidup tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Kami tahu ada keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah bersampaikan buat umat. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memberkati setiap umatmu satu persatu. Kami dilatih, kami diajar, kami dididik, kami dibentuk. Untuk menjadi pribadi yang mengikatkan diri kami hanya kepada Tuhan satu-satunya. Pemilik langit dan bumi. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada berkat-berkat-Mu. Terlalu mudah Allah memberkati hidup kami. Namun di sisi lain Engkau adalah Allah yang membentuk karakter kami. Engkau Allah yang mendidik kami. Engkau Allah yang mendewasakan kami. Untuk menjadi pribadi yang bertumbuh. Mencintai Tuhan lebih di atas segala-gala. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Ketika firman kami dengar pagi hari ini di dalam nama Yesus. Biarlah firman ini termaterai dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kami tahu kok hidup kami Tuhan pelihara. Terbukti ketika Engkau membeli kami dengan darah yang mahal. Dengan kata lain, kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami dimateraikan oleh darah-Mu menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan sebagai milik kepunyaan Tuhan, hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami tidak takut apapun yang akan kami hadapi. Selama Tuhan bersama dengan kami, itu cukup bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Biarlah setiap proses, setiap pembentukan, pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini membuat kami semua semakin bergantung kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya ada waktunya di mana Tuhan membebaskan kami. Ada waktunya di mana Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap kami.
Hamba berdoa buat setiap pergumulan anak-anak Tuhan masing-masing. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar. Baik mereka yang menuliskan di Facebook, Zoom, Instagram, maupun TikTok. Di dalam nama Yesus hamba doakan. Biar satu persatu daripada mereka dijawab oleh Tuhan tepat dengan waktu dan ketetapan Tuhan dan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bahkan hamba berdoa rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Usaha, bisnis, ekonomi mereka diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan hamba berdoa biarlah sepanjang bulan April ini kami melihat pertolongan Tuhan. Kami melihat kasih setia Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan pagari hidup masa muda mereka. Pagari mereka dengan perisai-Mu. Luputkan dari segala yang jahat. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Di dalam nama Yesus, biarlah anugerah dan kemurahan Tuhan ada atas hidup orang-orang muda ini. Mereka orang-orang muda yang hari-hari ini sedang berdoa mencari pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi, cintai Tuhan Yesus. Juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Hamba juga berdoa, studi mereka diberkati Tuhan. Ada promosi, ada kepintaran, ada hikmat Tuhan dalam mereka menjalankan studi masing-masing mereka. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati masa depannya oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka. Kami satukan hati kami, mengucapkan berkat buat anak-anak kami. Nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Tuhan. Diberkatilah, dijaga, dipelihara. Bahkan kalau ada yang terhilang hari-hari ini, kami doakan jamah pulihkan ya Allah. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sanggup dan mengubahkan. Kami juga berdoa kalau ada yang sakit. Pagi hari ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ingat firman Tuhan katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hari ini kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu yang tertumpah di atas kayu salib, kami yang sakit sudah menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami memandang Tuhan, karena pertolongan kami datang dari Tuhan. Hamba ucapkan berkat, sembuh di dalam nama Yesus. Terjadi kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, terimpartasi di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bawa setiap kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan atas kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tenang, ekonominya diberkati di dalam nama Yesus. Sehingga usaha anak-anak Tuhan pun turut mengalami kemajuan yang signifikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Shalom Allah turun atas bangsa kami. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin kami diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Dijaga, dipagari, diberkati hidup mereka. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan. Jagai bangsa kami dari setiap roh pemecah belah, roh adu domba dipatahkan dalam nama Yesus. Biarlah setiap oknum-oknum ini dipulihkan hatinya oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang mungkin bergabung pagi hari ini belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka terberkati melalui program doa pagi online ini. Hamba berdoa bagi mereka masing-masing di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dilawat, mereka dipulihkan. Mereka mengalami kuasa dan kasih Allah. Turun bagi mereka di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa juga. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini datang kepada Tuhan.
hati mereka bermasalah, mereka kecewa, mereka sedih, mereka luka, mereka tersakiti, mereka kepahitan. Hari ini hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau jamah satu persatu hati kami, Tuhan, sehingga hati setiap anak-anak Tuhan dipulihkan. Tuhan jamah, gantikan dengan hati yang baru, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang tulus. Di dalam nama Yesus, hati yang dipulihkan, Allah gantikan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Karena kami percaya, kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hamba berdoa, sehingga setiap mereka diperdamaikan dengan musuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya mujizat masih ada. Kami berdoa karena kami percaya Allah kami besar, melebihi masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah berdoa, menaikkan doa-doa kita. Praktekkan apa yang kita dapati pagi hari ini. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikatkan dirimu kepada pribadinya, bukan kepada pemberiannya. Doa saya menyertai kita semua, tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.